Halo Mas Bro, apa kabar? Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden pada Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022, mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina di tengah kerugian teritorial Kiev terhadap pasukan Rusia di Donbas. Di antara senjata berat dalam paket tersebut adalah sistem roket multi-peluncuran HIMARS, yang dapat membawa rudal jarak jauh. Hari ini, saya mengumumkan paket bantuan keamanan baru yang signifikan untuk memberikan bantuan tepat waktu dan kritis kepada militer Ukraina, papar Biden. Dia menjelaskan, paket baru ini akan mempersenjatai mereka dengan kemampuan baru dan persenjataan canggih, termasuk HIMARS dengan amunisi medan perang, untuk mempertahankan wilayah mereka dari serangan Rusia. Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan AS Colin Kahl kemudian mengatakan Pentagon telah memutuskan memenuhi permintaan Kiev untuk persenjataan canggih karena konflik 3 bulan telah menjadi duel artileri. Menurut dia, sistem HIMARS memiliki jangkauan lebih hebat dibandingkan sistem peluncuran roket ganda Rusia MLRS. Sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 HIMARS adalah sistem peluncur beroda yang kuat yang dipandang sebagai alternatif yang lebih ringan dari M270 MLRS yang dapat dilacak dan lebih tua. HIMARS memulai debutnya pada 2010 dan hari ini dibangun oleh raksasa pertahanan Lockheed Martin. Truk peluncur dapat membawa 6 roket yang lebih kecil atau satu rudal yang lebih besar. Dengan sebagian besar amunisi mereka dapat dipertukarkan dengan yang digunakan oleh M270. Perbedaan utama adalah HIMARS cukup kecil untuk muat di dalam pesawat angkut C-130, dan dapat memiliki informasi penargetan yang diumpankan kepadanya oleh sistem komputer F-35 Joint Strike Fighter. Biden mengatakan AS tidak akan memberikan senjata kepada Ukraina yang dapat digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Roket M30/31 reguler HIMARS dapat mencapai 42 mil jauhnya, tetapi senjatanya terus ditingkatkan. Dengan sistem rudal taktis Angkatan Darat ATACMS MGM-140 yang besar yang mampu menyerang target sejauh 190 mil. Pada Oktober, uji tembak Precision Strike Missile PrESM Angkatan Darat AS, yang dimaksudkan untuk menggantikan ATACMS, melebihi jangkauan maksimum yang diantisipasi yaitu 310 mil. Jangkauan tembak itu tidak sembarangan. Sebelum AS menarik diri dari Perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces INF pada 2019, itu adalah jangkauan maksimum yang diizinkan untuk rudal darat yang dapat dikembangkan AS atau Rusia. Perjanjian itu melarang rudal dengan jarak antara 310 dan 3.420 mil, masing-masing 500 dan 5.500 km. Setelah AS menempatkan rudal Pershing II di Eropa dengan waktu penerbangan ke Moskow hanya 6 menit yang secara dramatis meningkatkan risiko perang nuklir. Dalam waktu 2 pekan setelah AS secara sepihak meninggalkan perjanjian INF, AS mulai menguji rudal yang melanggar parameter perjanjian, termasuk varian yang diluncurkan dari darat dari rudal jelajah Tomahawk yang mampu ditembakkan oleh sistem Aegis Ashore.
Dua sistem seperti itu telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya di Rumania dan Polandia, yang diprotes Moskow, tetapi AS meyakinkan mereka hanya bisa menembakkan pencegat rudal defensif. Menghapus situs-situs itu atau mengizinkan inspeksi Rusia untuk memverifikasi sifat murni defensif mereka adalah bagian dari negosiasi pada awal 2022 yang mendahului operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Menurut Rusia, sistem senjata itu mengancam akan melewati garis merah yang ditetapkan Kremlin untuk mempertahankan kepentingan keamanan di kawasan. Garis merah lainnya adalah kemampuan Ukraina untuk berfungsi sebagai pangkalan NATO untuk menyerang tanah Rusia. Perlu dicatat bahwa presem yang ditembakkan dari sistem HIMARS di kota Sotka, Ukraina Timur Laut, akan dapat menyerang Moskow, ibu kota Rusia. Inilah sebabnya mengapa Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengecam AS yang memberikan sistem HIMARS ke Kiev sebagai wujud provokasi langsung. Demikian ulasan singkat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, simak video kami selanjutnya. Hanya di 86 Mas Bro. Terima kasih.